roh kami mengalami spirit yang menyala-nyala. Karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Sebagai tanda kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Ini bukan satu rutinitas biasa. Bukan satu pemahaman atau liturgi manusia yang dibuat oleh manusia. Tapi kami menyadari itu. Kami meyakini dengan iman kami. Bahwa daging-Mu adalah roti. Anggur adalah darah-Mu. Kami yakin dan percaya. Disitulah kami akan diingatkan kembali. Bahwa Engkau selalu berada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu menyadari banyak kelemahan Tuhan. Oleh sebab itu sangat bersyukur kami boleh merasakan anugerah itu. Ya, kami mempunyai satu cara pandang yang baru. Perspektif ilahi yang baru Tuhan. Bukan kami yang mengasihi Engkau. Tapi Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah itu. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang Engkau berkati dan sangat menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami melihat Engkau nyata dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami butuh kebenaran itu untuk menguatkan kami untuk masuki tahun yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih anak-anakku. Coynya yang luar biasa. Banyak wajah-wajah baru yang saya lihat. Banyak generasi-generasi yang baru muncul dari tempat ini. Sebab itu ini salah satu yang menguatkan hidup saya, spirit saya untuk selalu bagaimana menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab saya sadar betul, saudara, hidupku ini bukan aku lagi. Bahwa Kristus yang ada dalam aku, itulah yang menghidupi aku saat ini. Terima kasih. Ya, mungkin selama ini kita bisa melihat bagaimana setiap kali di mana-mana tempat, setiap menyongsong perayaan Natal ditandai dengan pesta pora, dengan euforia yang gegap gempita sedemikian rupa. Ya. Tapi sejenak kita akan cooling down sebentar. Ya, jangan larut dengan itu. Oke, it's okay. Itu bukan masalah besar. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita masuk ke ruangan suci, masuk kepada ruangan yang maha suci, semakin senyap. Sebab yang ada di situ ada roh kita dengan roh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dia Allah yang sampai hari ini pun banyak orang yang tidak percaya dan menolak keberadaan Yesus Kristus sebagai firman hidup, sebagai Allah yang sudah menjadi manusia. Sampai hari ini pun banyak orang yang tidak percaya. Tapi bersyukurlah saya dan saudara menjadi bagian dari rencana Tuhan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pastikan hidup saya dan saudara menjadi pilihan Allah. Amin. Ini yang terpenting, saudara.
Saya bersyukur sekali ya, sebab di luar tadi mulai tadi malam, waduh, ya banjir di mana-mana. Ya masuk sini banjir, ya sampai anak si Ian tadi malam, ya dengan gayanya yang khas, ya dia harus motornya harus diparkir di gateway. Ya, jualan dengan aku guru mangan. Mulai siang aku baru makan, sudah tahu toh itu, lihat posturnya dia itu, ya, itu kakean mangan. Ya saya berharap bukan hanya fisiknya ya, tapi saya rohnya semakin juga didewasakan sama Tuhan. Saya berharap itu. Ya pesan Natal pagi hari ini, ya saya nggak akan lama-lama. Tadi sudah diwanti-wanti ya, cuman kalau bisa 15 menit. Ya kalau syukur-syukur 5 menit selesai ya puji Tuhan gitu. Ya, saya tawarkan pada saudara saja. Ini bukan TV ya, stasiun TV, meskipun ini banyak yang menonton online ya. Saya berharap pesan Natal ini sampai kepada saudara dan benar-benar firman ini memberkati saudara. Itu saja harapan saya. Sebab firman yang sama yang saya bagikan kepada saudara itu sudah menghidupi saya sampai hari ini. Ya. Sehingga jangan berkecil hati. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Ini yang harus saudara tumbuhkan. Jangan hal-hal yang lain, rasa rendah diri, kemudian rasa tidak layak, rasa stop, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Kamu itu biji mataku. Aku menciptakan kamu menjadi serupa dan segambar dengan aku. Aku harus lahir untuk mengangkat kamu kembali. Membawa ke rencana Allah yang semula. Ini tujuan Tuhan, saudara. Maka dia Allah yang menjadi manusia. So, firman ini yang akan menjadi rema. Ketika kita meresponi, roh kita terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Meskipun ini hanya tulisan biasa. Tapi ketika ini, kalau kita menganggap ini ada bagian dari Allah, yang saya bisa temui dalam kehidupan saya. Ketika roh ini bersemayam dalam tubuh yang sementara ini, aku bisa ketemu dengan Tuhan. Itu yang akan menghidupi iman saudara. Ya. Yohanes pasal 1 ayat pertama. Injil Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, dan ayat yang ke 18. Bisa tolong tampilkan? Haleluya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-18. Ya larere, sing bareng tala. Ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah
yang menyatakannya. Amin. Haleluya. Ini declare dari Tuhan. Firman ini ya Tuhan ngomong sendiri. Dan firman ini bisa menghidupi saya, roh saya sampai hari ini. Saya sangat diberkati ketika ada seorang hamba Tuhan yang mungkin dari generasi saya mungkin tahu kisah hidupnya seperti apa. Ya, hampir kalau papa saya masih ada saat ini, mungkin seusia beliau. Ya, saya tadi ketemu Pak Kusni sekarang berusia berapa Pak? 82. Wah, 82 ceng. Ya. Berarti generasi yang Pak Kusni sudah berangkat duluan semua, Saudara. Ya. Tinggal bagaimana kita siap enggak? Saya yakin Pak Kusni sudah siap. Saya yakin dia sudah mengalami kekekalan dalam tubuh yang sementara ini. Karena di dalam ada Kristus. Dan saya yakin juga hidup beliau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama bagi anak cucunya, mantunya. Ya. Di mana dia bisa di tempat dia sudah menjadi berkat. Puji Tuhan. Firman yang menjadi manusia itu temanya. Dengan cara bagaimana Pak? Aku harus menghidupi firman itu. Kita selalu diingatkan ya, kepada jamaat Tuhan di Baumi yang saya layani. Orang-orang sederhana lebih dari saudara. Tidak kenal tuh yang namanya pesta pon, nggak kenal. Dengan musik biasa, Platon saya ngerangkep ya seperti dulu. Ya, jadi main musik. Juga kadang-kadang mimpin pujian, menyampaikan firman. Ya. Ini kalau saya melihat sesuatu yang kelihatan itu akan melemahkan saya. Tapi saya enggak, Tuhan punya maksud. Supaya apa? Keberadaan saya itu benar-benar memberkati banyak orang. Dan puji Tuhan. Ya. Saya sangat ternyuh sekali saudara. Ketika istri saya ngomong, aku gak gelem aku neng gereja bebel lagi, nek kamu gak teko nek. Ya Tuhan. Wis korban koyo ngene jek di ngono Tuhan. Haleluya, puji Tuhan aja sudah. Bukan hal yang gampang itu saudara. Kalau memang Tuhan kehendaki, saya harus pulang Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Gak murah tiketnya rek. Tiketnya lu Pak Darsono lu ngerti. Ya, sak budalan iku piro. Saya gurung tau ngalami gak kira paling pikirane alah. Surabaya Malang Surabaya Kediri numpak bis piro sih. Lah iki dudu bis-bis sing miber iku lho Saudara. Gak ono sing isine solar, aku sing golek isine premik apa gak ono. Kabeh nggak aftur. Aftur iku sing larang. Mangkene tiketnya dipaksa murah ya gak iso. Ya wancane sakmono iku. Tapi puji Tuhan, aku mempunyai Allah yang luar biasa. Dia sediakan itu semua. Bayangkan saudara, saya hitung bulan April sampai bulan sekarang. 8 wulan, umpama wong bobot 9 wulan, iki wis arep jeblos saudara. Iso lah sampean iki nek gak kekuatan Tuhan. Gak iso, makanya saya berdoa, Tuhan, engkau tahu pergumulanku. Aku kepingin Tuhan, nengok berada di tengah-tengah anak bojoku Tuhan. Ojo sampai aku menghadap jenengan mereka sing repot. Ojo sampai. Tapi ini Tuhan, dia tidak hanya lahir, tapi dia juga mati, tapi dia juga bangkit, dia juga naik ke sorga. Dan saat ini dia tahu, melihat hati saudara. Mungkin saya terbatas hanya melihat keberadaan saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara. Tujuanmu apa ini? Arep lapo?
Yang tahu saudara sendiri. Ya. Puji Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Ya. Kita langsung masuk ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang nanti ini PR ya saudara, sebab saya sangat diberkati ketika ini saya baca ulang-ulang kali, selalu ada pewahyuan yang baru, selalu ada pembukaan firman yang baru, ya bagaimana firman ini dia yang menjadi manusia itu, ya adalah digambarkan sebagai roti hidup, roti hidup. Dan ini pada saat itu kondisinya adalah orang-orang Israel, orang-orang percaya di zamannya Tuhan Yesus lahir, dan dia sudah dibesarkan dalam posisi orang yang sudah dibesarkan dalam zamannya Taurat. Dan dia tahu betul bagaimana dia dihidupi dari kecil sampai dewasa, dia menjadi orang yang dibesarkan dengan Taurat dan dia tahu seperti itu. Dan pada saat itu pelayanan Tuhan diawali, banyak orang hanya takjub dengan mujizat-mujizat yang Tuhan adakan. Ya. Mujizat itu dalam sekejap Tuhan akan bisa. Ya. Mujizat itu otoritasnya Tuhan. Tapi di mata Tuhan yang terpenting bukan otoritas yang hanya sekedar mengubah itu. Tapi yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita bisa menghidupi, bisa mengerti bahwa setiap kali kita minum tubuh dan darah Tuhan, ini adalah satu energi rohani yang menjadi blend jadi satu dalam hidup saya dan hidup saudara. Nah, energi ini yang akan membawa kita bukan hanya tertuju kepada mujizat-mujizat yang hanya sementara, tapi mujizat yang terbesar ketika kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup oleh korbannya Kristus. Ini loh saudara. Dan ini sekolah kehidupan ini seumur hidup. Ya. Tadi saya bicara dengan beberapa pengerja, 3 orang pengerja di gereja Tuhan di tempat ini, bersyukur mereka bersekolah di teologi. Tapi jangan lupa, ini hanya sarana. Tapi bagaimana kamu membangun hidupmu dengan Tuhan, sampai benar-benar kamu ketemu dengan Tuhan. Ya. Jangan merasa kalau kamu sudah sekolah, wah ini aku sudah layak. No, panggilan itu adalah privilege pribadi dengan Tuhan. Dan saya merasakan privilege itu dalam kehidupan saya, pelayanan saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya merasakan benar-benar privilege ini dari Tuhan. Dan saya mengalami itu. Kalau saudara lihat saya hari ini, saya orang enggak banyak omong saudara. Saya kaget sekali berapa anak-anak saya sudah gede, tumbuh dewasa, ya. Papa kok ngomong titik salah, gak ngomong salah. Ya sudah, gitu loh saudara. Pengen loh, saya anak budaya yang baru lagi, masing-masing pakai HP, ya, gowo HP kabeh. Masing-masing, sisi tok guyu dhewe, sisi tok sing gede guyu dhewe, bojoku guyu-guyu dhewe. Oh, apa sih diguyu iki? Si adike guyu dhewe, oh apa sih diguyu iki? Oh ya aku ya melok-melok. Tapi ada, saya renungkan, sesuatu yang dulu membuat saya ketawa, tidak bisa membuat saya ketawa. Tapi ada yang berubah, berarti tolok ukur saya. Banyak orang ketika melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, sesuatu yang lucu di mata kita, sesuatu yang kurang mendapat kita, orang menjadi tertawa. Stop. Grow. Dewasa. Ya.
Berbahagialah kalau ketika kita membaca firman Allah, muncul pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Dan itu merubah hidup kita. Itulah saat aku bersyukur, aku bersuka cita. Itu enggak gampang saudara, itu butuh proses. Ya. Puji Tuhan. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, saya cepat saja, kurang 5 menit lagi. Banyak orang diawali dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan atau 2 ikan dan 5 roti. Setelah wajah sampean kok tegang ini sing santai ta rek. Ojo metenteng ngene tapi gak. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Berapa orang yang diberkati? 5.000 orang, belum terhitung yang lain-lain. Ada sisa apa mboten? Sisa. Sing suruh ngumpulnya sisa itu sapa? Murid-murid Tuhan. Apa wong 5.000 kongkon ngumpulno kae ora. Yang suruh ngumpulkan murid-murid Tuhan. Kalau saudara merindukan yang mujizat yang sama di tempat ini, itu juga Alkitabiah. Tapi yang Tuhan mau jangan berhenti sampai di situ. Maka pergumulan saya yang paling berat saat ini saudara. Bagaimana memperkenalkan Tuhan yang sudah mengenal hidupku kepada saudara. Lewat pergumulan hidup saudara. Gak peduli saudara saat ini punya utang berapa besar. Mungkin rumahmu mau disita. Mungkin rumahmu sudah, aku harus kehilangan. Atau sakitmu yang melemahkan imanmu. Terlalu mudah bagi Tuhan. Seperti halnya dia mengadakan mujizat. 5 roti dan 2. Yang diuji siapa? Pertama ini murid-muridnya. Yang ditanya kepada yang pertama kali siapa? Yang ditanya Filipus. Filipus itu siapa? Ono piro? Jani. Kira kamu tuh ada berapa? Ya. Tuhan hanya menguji. Ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Yang dicobai siapa ini? Adalah Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya. Baca dan seterusnya. Ya. Ini pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan harus peka dengan suara Tuhan ini. Ya. Ojo kabeh awakku. Tak delok tambah lemu. Stop. Ya. Belajar untuk mengekang gitu. Mengorbankan tuh, korban itu sesuatu yang keluar dari diri kita. Nah ini yang kita harus belajar. Ya puji Tuhan, anak bojoku sudah intermittent fasting sekarang. Ya, sudah mulai terkontrol berat badannya. Ya. Jadi aku gak ono sing ngandani, aku nek gak dikandani Tuhan yo gak ngira. Saiki lho, jas 20 tahun jek iso tak gawe sampai saiki. Saya tidak saudara ya. Asal saudara ngerti saja. Kalau saudara tergerak untuk memberikan saya jas, terima kasih, saya bersyukur sekali. Ya. Saya enggak ngomong loh saya. Saya enggak ngomong loh. Aku ngomong dengan adikku ini, kok setiap kali fit call pakai jaket itu, waktu praktek pakai jaket itu, terus dia tanya,
Ukuranmu piro Mas buku? L. Apa ora? Arep mbok tukokno ta? Enggak, tak kontok. Tak kontok. Ya saudara, kalau memberikan saya bersyukur sekali. Berarti saudara sudah dewasa, gitu loh. Saya enggak mungkin ngomong sama anak, siapa sing paling cilik neng nggon iki, Fau, belikan Pak D jas ya, enggak mungkin lah. Tapi karena saya ngomong sama anak saya, Eli, wis Papa kudu sehat ya Pak ya. Lu iya sing kepengin loro ya sapa? Wong bendino dikandani bendino kepethuk wong loro ya. Loro tak kandani supaya iso waras ya. Mosok aku iso kudu loro. Enggak, aku kudu. Ya bangku nanti 2 tahun lagi Pak, kesuwen Mas 2 tahun. Saya bersyukur sekali. Ya, ini. Apa yang dikatakan Tuhan selanjutnya? Justru yang dikhawatirkan Tuhan, mujizat sudah ada, nyata, di depan mata. Tapi ketika Tuhan menyampaikan hal-hal yang rohani, yang bagaimana Tuhan merindukan hidup orang-orang ini berubah, banyak yang berondoli. Akulah roti hidup. Sopo kowe? Siapa kamu kok ngomong aku roti hidup? Sebab dari kecil dia sudah diadakan. Mana itu roti dalam hukum Musa, mana itu roti yang diturunkan Tuhan, bukan itu. Tapi itu adalah nubuatan yang sudah digenapi ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, loncat sampai ada perikop tentang roti hidup. Nanti saudara bisa baca di rumah, mulai pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-58. Yuk saudara bisa baca di rumah, dan saudara kalau mengerti dasar-dasarnya, ya saudara, ini saudara akan tahu mengapa Allah mencanangkan firman itu. Ya, ternyata ini ada satu tujuan. Tuhan ingin menampilkan dirinya supaya mereka percaya bahwa roti hidup yang mereka yakini dari kecil itu sudah digenapi dengan kedatangannya. Ya. Sehingga ada bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, itu kan bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Menungso kan biasanya ngono. Ngerti saedik, ngerti titik. Ya. Seperti sudah tahu segalanya. Ini kelemahan kita, saya dan saudara. Dan ini tunjuk Tuhan, jangan kamu bersungut-sungut. Kalau ujian di luar kita itu datang, bersyukurlah. Sebab itulah cara Tuhan untuk mendewasakan imanmu. Bagaimana engkau bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Amin. Yakobus katakan, berbahagialah kalau engkau eling gak sampean. Apa gak tahu diwaca Alkitab? Yakobus pasal 1, nanti baca di rumah ya. Jatuh dalam percobaan kok suruh berbahagia. Lah ini kalau tidak roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan, gak mungkin itu bisa saudara. Makanya firman pagi ini mengingatkan kepada saudara, rohku harus manunggal dengan rohnya Tuhan di dalam bencana yang sementara ini. Ya. Ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Puncaknya ayat yang ke-48.
Baca bersama-sama. Jenengan waos sami-sami, monggo. Akulah roti hidup. Sekali lagi. Akulah roti hidup. Loncat ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuturunkan itu, adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Loncat lagi, ayat yang ke-56. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Ora sungkan-sungkan, ada tepuk tangan. Saudara. Saya lihat dari sini banyak wajah-wajah yang belum percaya. Tenanan takui. Kalau ini tidak merubah hidup saya tidak akan sampaikan ini kepada saudara. Firman ini benar-benar merubah hidup saya. Di tangan saudara sudah ada terima. Roti dan anggur. Ada yang belum terima? Sudah terima semua ya? Itu ada ayat. Baca ayat ini. Dan saya yakin firman ini akan memberi kekuatan saudara. Sebab ini daging dan darah Tuhan sendiri. Untuk sampai bisa percaya sampai kepada titik ini saudara. Saya orangnya gak mudah percaya. Saya harus diuji sedemikian rupa. Ketika aku meyakini bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Ini yang memampukan saya bisa mempertahankan iman saya sampai hari ini. Jangan main-main dengan ini. Haleluya, Yesus. Ayat 56, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Coba buka cara pandang saudara. Mungkin selama ini saudara merasa, aku ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu baik. Sebab kamu sudah menerima keselamatan. Suratan Filipi berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Allah. Keselamatan itu harus kita pertahankan. Sebab saudara sudah di pihak Allah, saudara dikaruniakan. Coba buka, merubah cara pandang ini. Untuk saya itu butuh proses, saudara. Aku harus menerima kasih karunia lebih dahulu. Baru aku bisa meyakini apa yang aku yakini selama ini adalah benar di mata Tuhan.
Puji Tuhan, saudara. Ya. Saya akan langsung masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara renungkan yang membuat kita layak bisa berseru ya Aba ya Bapa, bukan karena aku. Karena Yesus sendiri ada dalam hidup saudara. Lewat tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Saudara bisa renungkan Tuhan. Terima kasih Natal pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkanku kembali. Engkau yang sudah lahir. Keselamatan itu sudah kami terima. Engkau lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Hidup dan naik ke surga. Itulah sudah engkau awali itu. Engkau merindukan, engkau tidak membawa agama. Tapi engkau ingin membangun hubungan yang putus karena dosa. Untuk menerima roti kehidupan. Tubuhmu sendiri Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia. Hayati lagu ini, setiap perkataan Diam di antara kita. Ini imanku kepadamu Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Amin, Yesus. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yakinkan iman saudara. Jika saudara memakan roti yang adalah tubuh dari Tuhan sendiri. Berapa besar pun masalah saudara saat ini, sakit saudara saat ini, yakinlah saat ini juga mukjizat itu terjadi. Amin. Angkat tinggi-tinggi roti dengan tangan kanan saudara, lebih tinggi dari kepala saudara. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ia dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama. Thankful. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak.
Haleluya. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita mikun bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Firman jadi manusia, Haleluya Yesus. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Tidak peduli Yesus, seberapa berat masalah, selamatku. yakin pagi ini Tuhan sudah selesaikan. Tapi percayalah, imanmu akan terus beyond, melebihi hidup untuk saat ini. Kalau saudara diberkati, saudara sudah